warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Saya absen dulu, Dik. Kabar? Hadir, Bung. Saudara Rusneni. Hadir, Bung. Andi Irfan. Hadir, Bung. Oke, siapa yang tidak hadir? Ini Herdi, kenapa Herdi? Isin. Oh ya. Irsan, Isin. Skip nih, udah bisa. Sebelumnya sudah pernah belajar tentang KA atau AI? Sering menggunakan. Oke. Kalau pembelajaran coding pernah dengar? Pernah belajar. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar pengenalan tentang pengenalan algoritma dan coding sederhana. Tujuannya yang pertama, jadi ada 3 tujuan. Yang pertama, siswa memahami apa itu algoritma dengan contoh sehari-hari. Yang kedua, siswa bisa membuat program sederhana menggunakan Python untuk menghitung sesuatu. Yang ketiga, siswa mengenal konsep dasar AI dan cara kerja dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, ada yang bisa menjelaskan? Algoritma menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalnya pada saat dalam contoh sehari-hari, misalnya dalam membuat teh manis, bagaimana langkah-langkahnya? Yang bisa di atas itu contoh algoritma untuk contoh sehari-hari. Oke, silakan Nurul. Langkah-langkah membuat teh manis. Bisa habis dulu itu. Yang pertama, panaskan air. Kemudian yang kedua apa?
asisten di panci toh. Siapkan gelas dulu, kemudian panaskan air, isi teh. Kita pakai teh apa ini? Teh celup atau teh? Teh celup saja ya, jadi bisa ditambahkan. Inilah langkah-langkah untuk menyelesaikan algoritma di contoh kehidupan sehari-hari. Begitupun dengan di komputer, ada langkah-langkah yang harus diselesaikan untuk menyelesaikan masalah pada algoritma, seperti menyiapkan komputer dulu, kemudian memasukkan kode pemrograman. Nanti di pemrogramannya itu akan menyelesaikan langkah-langkah algoritmanya. Menyeduhnya dan siap disajikan. Oke, bagaimana kalau langkahnya ini salah urutan? Misalnya tuang air dulu baru masukkan teh. Apakah hasilnya sama dengan langkah-langkahnya ini? Beda ya, karena yang ini kan dia bersamaan dengan teh dan gulanya. Kalau tadi yang saya sebut dia menyebutkan teh dengan di air panas, berarti belum ada gulanya. Begitupun dengan algoritma komputer urutan, maka hasilnya akan kacau. Begitupun dengan komputer, dia butuh langkah-langkah yang jelas supaya bisa bekerja dengan baik. Oke, aja bisa hapus dulu di atas. Kita langsung ke pengenalan AI dan coding. Sekarang kita bahas yaitu pengenalan AI dulu, atau kecerdasan buatan. Apa AI itu? Yaitu asisten sistem pintar. Misalnya kalau kalian tanya router, biasanya kalian menggunakan apa? Google apa? Ya, itu yang membantu kita yaitu Google Maps. Ini akan mencarikan jalur alternatif yang terbaik untuk menuju tujuan. Apalagi pengenalan AI yang kalian tahu selain Google Maps? Gemini bisa apa? Oke, menanyakan, misalnya menanyakan pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka Gemini membantu untuk menjawabnya. Apa lagi yang sering digunakan? ChatGPT. ChatGPT apa? Sama dengan Gemini ya. Apa lagi? Cici, oke. Apa lagi? Kalau di HP kalian biasa menggunakan apa? Misalnya kalian baru bangun tidur tapi mau foto, kalian pakai apa? Kamera pakai filter untuk untuk mempercantik hasil. Tapi ada yang bilang katanya filter itu mempercantik tapi tidak mengubah bentuk wajah, hanya biasa memperhalus atau memutihkan kulit, memutih gitu. Oke, jika kalian sudah paham tentang AI, apa yang akan kalian lakukan jika punya pekerjaan rumah, misalnya disuruh bikin apa yang digunakan? Aplikasi apa?
ya, ChatGPT menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada tugas yang tidak diselesaikan, berarti faktornya cuma satu, malas. Karena sudah ada yang bisa membantu. Google Maps tidak ada lagi yang tersesat. Intinya jaringan. Bagus. Yang kedua, Gemini ChatGPT bisa menyelesaikan pekerjaan rumah kalian atau menyelesaikan masalah yang kalian hadapi, misalnya membuat makalah. Oke, sebelumnya sudah download aplikasi Python? Sudah ya? Sudah? Oke, sekarang kita mulai pengkodean untuk pemrograman dari Python. Buka dulu aplikasinya atau bisa. Kenapa tadi saya suruh download aplikasi Python 3? Karena itu tanpa menggunakan jaringan. Kalau Google Collabs harus bagus jaringannya, supaya kalian juga tahu bagaimana cara memasukkan kode menggunakan HP, menggunakan HP. Oke, kita lanjut praktik coding sederhana lagi seperti itu tadi yang dijelaskan oleh temannya, langkah-langkah pembuatan teh manis. Kita pakai algoritma lagi tanpa komputer dengan langkah-langkah seperti tadi, tapi dengan cara berkelompok. Oke, silakan gabung sama kelompoknya untuk bisa membuat langkah-langkah cara membuat sandwich atau algoritmanya kalian berangkat ke sekolah, atau algoritmanya bagaimana kalian menyelesaikan suatu masalah seperti membuat makalah. Bisa satu kelompok beda-beda algoritma yang dibikin. Oke, silakan gabung dengan kelompoknya. Nanti presentasi ya. Tulis saja di kertas ini, membuat algoritma tanpa menggunakan komputer. Ini kelompok ini membuat apa? Membuat algoritma dari langkah-langkah apa? Oke, membuat nasi goreng. Jadi siapkan dulu alat yang bahan apa-apa yang digunakan untuk membuat nasi goreng ini. Membuat apa? Oke, algoritma mencuci tangan yang baik dan benar. Oke, kalau ini berapa kelompok di sini? Ini beda kelompoknya. Kalau ini mau bikin apa? Algoritma sehari-hari saja. Apa yang biasa dibikin? Oke, membuat kopi pahit atau kopi susu? Oke, kopi pahit. Kalau kelompoknya Misna, algoritma cara mencuci pakaian. Oke, silakan dikerjakan, ditulis saja di kertas. Ini dokumen PT.
Boleh bisa dipresentasikan di depan. Nanti kita praktik lagi. Oke, ke depan. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang algoritma mencuci tangan yang baik dan benar. Baik, saya persilakan teman kelompok saya. Algoritma mencuci tangan yang baik dan benar. Yang pertama, basahi tangan dengan air. Yang kedua, tuangkan sabun ke telapak tangan. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan. Yang sekarang tulis langkah-langkah di buku catatan kalian, langkah-langkah yang lebih jelas. Seperti tadi kelompok pertama, dia menggunakan algoritma cara mencuci tangan yang baik dan benar. Silakan tulis berapa menit kalian mencuci tangan, berapa menit digosok-gosok menggunakan sabun. Kalau kelompok 2 tadi dia algoritma cara mencuci pakaian. Dia kan menggunakan mesin cuci. Berapa menit dia dicuci pada mesin cuci pada saat pakaian sudah dimasukkan ke dalam mesin cuci, berapa menit dan berapa deterjen yang digunakan, apakah satu bungkus sekaligus atau bagaimana. Silakan tulis langkah-langkah dan lainnya. Untuk video. Kalian cara di Google College dan aplikasi Python sudah ada yang berhasil? Semuanya berhasil. Intinya cara penulisannya ya. Di sini menggunakan huruf kecil print, kemudian menggunakan tanda kurung, tanda petik. Begitupun dengan total belanjaan, menulis dengan jumlah misalnya beras
Tadi sudah ya semua tugasnya? Sudah, oke. Untuk hari ini terima kasih ya atas semangat